Mengapa lagu Malaysia masih menggunakan bahasa Indonesia? Walaupun Ya? tidak semua, kalau dihitung jumlahnya sangat banyak. Hal ini Banyak dipengaruhi ya? karena mereka paham arti dari bahasa Indonesia. Mereka membuat lagu Malaysia ada bahasa Indonesianya, agar orang Indonesia dan Malaysia sama-sama bisa menikmati lagunya. Lagi pula, ini juga alasan bisnis, untuk memperluas area penghasilan Hmm. mereka, sehingga bisa mengepakkan karir mereka di dua negara sekaligus atau bahkan lebih, Ya. seperti negara tambahan lainnya Singapura dan Brunei Mm-mm. Darussalam. Alasan Benar. lainnya adalah karena sama-sama rumpun Melayu. Alasan ini pun menjadi masuk akal. Ya guys, ini kita mau reactionkan hari ini. Kenapa lagu Malaysia masih menggunakan bahasa Indonesia? Kerana tujuannya adalah untuk bisnis dan juga kita tahu di dalam Nusantara ini, kawasan Nusantara ini seperti Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura ya. Kita tahu 4 negara ini bahasa kita hampir sama. Jadi apabila dicampurkan bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia ini di dalam satu lagu, dia akan menjadi salah satu bahasa yang sangat kompak apabila dinyanyikan ya, dan 4 negara ini akan lebih faham dengan apa yang dinyanyikan dan apa yang lebih disampaikan. Okey guys, untuk lebih lanjut lagi kita dengar lagi untuk yang kita reactionkan ini ya. Aku nanya gini, kok penyanyi Malaysia itu, kalau misalkan lagi nyanyi, pelafalannya, Oke. kemudian lirik lagu yang digunakannya, itu kok seperti bahasa Indonesia, tapi giliran mereka ngomong biasa, bercakap macam biasa, barulah mereka menggunakan dialek atau logat yang khas gitu, kayak bahasa Upin Ipin gitu. Iya. Jadi kalau misalkan mereka lagi nyanyi itu, apa ya apa, bukan apa, siapa ya siapa, bukan siapa gitu. Benar. Tapi lagi ngomong biasa, pakai logat intonasinya itu lagi gitu. Kok bisa kayak gitu? Nah, kemudian ada salah satu temen aku yang menjawab pertanyaan itu, menjelaskan ke aku, kayak ngasih paham lah ke aku. Dan aku masih ingat, kurang lebih jawaban dia itu seperti ini. Kebanyakan penyanyi Malaysia dalam bernyanyi, dalam membuat sebuah lagu, mereka akan menggunakan kosakata dalam liriknya itu adalah kosakata Melayu baku atau bahasa Melayu formal gitu ya, rasmi. Nah, termasuk dalam pelafalan, cara penyebutan kosakatanya dalam bernyanyi itu akan menggunakan cara pelafalan bahasa formal juga gitu, bahasa Melayu formal gitu. Jadi mereka akan bedakan bagaimana cara mereka bercakap kayak biasa ngomong dengan bernyanyi. Itu kan beda. Okey, yang dikatakan oleh abang ini tadi, bahasa baku. Guys, kalau bahasa baku itu lain kalau di Malaysia ini, guys. Dia selalunya yang bahasa baku kita sering dengar yang bercakap seharian itu adalah daripada Sabah. Sabah, kalau dia bercakap, orang Sabah, negeri Sabah itu, kalau bercakap, dia lebih kepada baku. Contohnya, kalau orang Semenanjung bercakap, awak nak pergi ke mana tu? Itu bahasa harian yang dicakapkan oleh bahasa Semenanjung. Tapi kalau di Sabah, kamu mau ke mana kau ini? Engkau mau ke mana? Contohnya, dia akan baku bahasanya itu. Aku, engkau, laku. Contohnya, di mana? Dia baku dia, kosakatanya. Tetapi kalau di KL ini, di Semenanjung ini, dia akan cakap, ke mana? Kenapa? Dia tak adalah semua I, tapi ada setengah-setengah perkataan itu akan dia ada I di bawahnya ataupun di hujungnya. Jadi itulah perbedaannya apabila menyanyi dengan bercakap seharian. Jadi ada perbedaannya guys. Kita lanjut lagi dengar. Jadi itu tuh tujuannya untuk memperindah lagu itu sendiri agar enak didengar katanya, agar sedap didengar gitu. Nah, ya sama aja kan dengan lagu-lagu yang ada di Indonesia pun kayak gitu. Memang ada sih lagu yang liriknya itu cara pelafalannya itu dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi kan kebanyakan lagu di Indonesia yang bergenre pop gitu atau enggak band atau apapun kan lagunya itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau akan terkesan sastra gitu, sedikit sastra gitu. Penyebutannya kan akan penyebutan yang baik dan benar juga dalam bahasa Indonesia. Seperti itulah yang terjadi di lagu Malaysia juga yang genrenya itu pop kayak gitu. Nah, jadi ketika aku menyikapi salah satu komentar netizen Indonesia yang mengatakan yang dia cuman tahu ngedengar lirik lagunya itu familiar dengan bahasa Indonesia, lantas dia menyangka gitu tuh dari Indonesia padahal dari Malaysia gitu. Terus dia bilang penyanyi Malaysia kok malah pakai bahasa Indonesia kalau nyanyi gitu. Oh, berarti mereka kok kenapa nggak pakai bahasa Melayu aja gitu. Itu kurang tepat. Kalau misalkan dia tahu tentang jawaban dari teman aku yang barusan, atau enggak dia langsung tanya ke orang Malaysianya kenapa bisa seperti itu, pasti dia akan lebih memahami lagi. Oh, enggak gitu, itu tuh tetap yang digunakan dalam lagu-lagunya itu masih menggunakan bahasa Melayu. Cuman kan
bahasa apapun itu pasti kan ada bahasa pasarnya, bahasa sehari-harinya, ada bahasa formalnya gitu. Itu termasuk bahasa Melayu juga sama gitu. Ada kosakata bakunya, ada bahasa formalnya. Terus aku mau bahas sedikit tentang kok kenapa ya akan terjadi di kalangan masyarakat Indonesia yang secara umum, yang secara awam, itu tuh kalau misalkan ngedenger lagu-lagu Malaysia yang genrenya pop, itu tuh mereka akan pasti pernah terbersit itu tuh, oh ini dari Indonesia nih, padahal bukan dari Malaysia. Termasuk lagunya Nuha Bahrain yang Casablanca. Itu kan kayak kosakata cara pelafalnya kan familiar ya dengan telinga orang Indonesia, tapi pas orang Indonesia tahu oh ini dari Malaysia gitu, bukan dari Indonesia gitu. Dan kalau misalkan kita lebih teliti lagi dalam kosakata baku atau bahasa formal dalam lirik lagu Malaysia, itu tuh ada sedikit perbedaan ejaan. Kerana bukan karena, kata sahaja bukan saja gitu. Itu kalau misalkan kita lebih teliti lagi itu sebenarnya beda gitu. Yang mereka gunakan itu adalah bahasa Melayu, cuman karena yang digunakan adalah bahasa formal, kosakata baku itu akan terdengar familiar bagi telinga orang Indonesia dan sangka itu bahasa Indonesia padahal bahasa Melayu. Oke guys, apa yang dikatakan oleh abang ini saya setuju juga guys. Karena saya sendiri juga kadang-kadang agak confused ya. Apabila di radio saya dengar ya lagu itu, kalau lagu yang baru ya, belum saya pernah dengar, tiba-tiba saya fikir ini orang Malaysia ke orang Indonesia yang nyanyi ya, dan saya akan search dekat YouTube kadang-kadang mau tahu judulnya, penyanyi siapa, baru saya tahu oh ini Indonesia, oh ini Malaysia. Kadang-kadang kita tidak dapat bedakan ya, kadang ada setengah, bukan semua lagu guys ya, saya maksudkan ada setengah lagu saja, ada satu ataupun dua lagu yang kadang-kadang mirip kita dengar, wih lagu ni lagu Indonesia ni. Saya pernah bercakap dengan isteri saya sendiri juga, ini lagu Indonesia, dan isteri saya bilang bukan, ini lagu Malaysia. Dan apabila dilihat betul, ya lagu Malaysia, tetapi liriknya itu, melodinya itu hampir mirip dengan Indonesia. Dan begitu juga dengan lagu Indonesia, dan terasa dengar seperti lagu Malaysia, ternyata itu lagu Indonesia guys. Jadi kita punya perkataan itu hampir sama, sebutan hampir sama ya. Di dalam lagu tu kita banyak menggunakan, contohnya orang Malaysia ini bila menyanyi ya, mereka banyak menggunakan itu kata-kata daripada kata-kata baku ya. Contohnya, aku adalah insan yang tak punya. Contoh, itu kan bahasanya itu kan sebutannya kan baku. Tetapi kalau kita sebut dalam bahasa seharian bercakap, aku adalah insan yang tak punya. Kan baru kita tahu itu percakapan bahasa orang KL ataupun bahasa orang Semenanjung ya. Tapi di dalam lagu akan sebutannya baku guys. Jadi itulah yang kita katakan, kita ini sebenarnya satu Nusantara yang benar-benar bila disatukan di dalam lagu, baru perkataan dan sebutan kita itu sama. Tetapi kalau di dalam perkataan seharian, perkataan kita ini berbeza-beza. Kalau Indonesia itu kan berbeza, dia punya lengkoknya, alunan bahasanya ketika seharian bercakap tu lain. Bang, mau ke mana bang? Contohnya gitu ya. Enggak, mau ke sana aja. Contoh gitu kan. Tapi kalau di dalam lagu itu kan perkataan kita hampir serupa. Jadi itulah yang membuatkan kita ni hampir sama di dalam lagu. Jadi kerana itu lagu Malaysia dengan lagu Indonesia itu hampir sama. Miripnya, liriknya yang membuat kita tidak boleh beda kalau kita tidak melihat siapa penyanyinya dan dari mana asal lagunya. Oke, next video guys, kita lihat. Lagu Negaraku Malaysia ni penciptanya lahir di Indonesia. Ngapa pula dia boleh sampai ke Malaysia? Jadi di saat konfrontasi Indonesia-Malaysia di tahun 1963, dia pergi ke Malaysia. Berarti dah menetap lama di Malaysia, beda? Bukan hanya lagu Negaraku, tapi lagu dari negeri Selangor dan Melaka, itu juga dia yang ciptakan. Berarti kita sebagai orang Indonesia harusnya bangga, beda? Kata Dak Zidin Aziz dekat TikTok tu, dia bilang Malaysia tak pernah menutupi kalau Saiful Bahri ni lahir di Indonesia. Si Saiful Bahri ni ada ciptakan lagu untuk Indonesia juga, tak beda? Banyak Mbak Yu, dia ni pemusik dari Indonesia sebenarnya. Ada banyak kok musisi Malaysia yang pakai lagu ciptaan orang Indonesia. Kau pengen lihat lagu Melayu asli, lihat aja lirik lagu Alif Land yang Swipe itu pakai Melayu asli. Kalau Casablanca, I'm not sure itu lebih ke bahasa Indo buat narik market, katanya. Pertama, gitu. Alif Land yang waktu itu viral di TikTok karena lagunya dia bukan asal Malaysia. Tapi walaupun lirik lagunya menggunakan bahasa Melayu sehari-hari, sebenarnya dia ini asal dari Singapura. Terus gue tanya ke teman Malaysia, orang Singapura cakap Melayu sama je dengan orang Malaysia, tak ada beza. Penyanyi dan pelakon asal Singapura kebanyakannya tinggal di Malaysia sebab pasaran Singapura kecil. Mereka kembangkan kerjaya mereka di Malaysia. Jadi memang lagu Alif Land yang Swipe itu menggunakan bahasa Melayu sehari-hari yang sama aja dengan bahasa Melayu di Malaysia. Yang ini kan,
Biar tak ada yang ku kesali. Dulu dorang bagi tahu kena buat macam ni. Kalau tak confirm tak boleh pergi. Bila aku tak dengar diorang kata ego tinggi. Tak pandai bawa diri. Korang boleh pergi. Baby aku ada time. Kayak gitu. Sebenarnya juga di Indonesia maupun di Malaysia yang namanya lagu, lirik dalam sebuah lagu itu ada yang menggunakan bahasa yang sehari-harinya atau bahasa yang terkesan puitis lah. Contohnya waktu itu gue pernah dengar lagunya Dato' Siti yang kalau nggak salah judulnya itu yang Anta Permana. Pas itu Dato' Siti terangkan pasal lirik dekat lagu Anta Permana itu memang Dato' Siti terangkan bahwa itu guna bahasa Melayu sastra. Jadi ada juga yang pakai bahasa Melayu sastra, ada juga lagu Melayu di Malaysia yang menggunakan bahasa yang sehari-hari. Kayak gitu sih. Karena itu videonya video yang udah lama gitu, jadi tiba-tiba FYP dan ya entah, kadang suka telat juga FYP di TikTok. Okey, seperti yang dikatakan oleh Abang Hisham ni, ada benar guys. Banyak artis-artis, penyanyi-penyanyi daripada Singapura yang mereka lebih terkenal di Malaysia ya. Lebih terkenal di Malaysia kerana pasaran di Malaysia itu lebih besar daripada Singapura. Tetapi kalau dibandingkan Malaysia dengan Indonesia itu besar lagi pasaran di Indonesia kalau untuk artis-artis ya. Tapi di sini kita lihat memang bahasa di Singapura itu, kalau Melayu Singapura itu guys, kalau dia bercakap, dia hampir sama dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia ini. Dia sama. Kecuali kalau Melayu yang ada di Brunei itu, dia agak lain. Dia tidak sama. Dia seperti seakan-akan bahasa Sabah, orang negeri Sabah sedikit bahasa Melayu di Brunei itu. Sebab saya pernah bertemu dan ada teman di Brunei, dia kalau cakap Melayu itu saya dengar seperti Sabah. Saya tanya dia kan, tidak, memang orang Brunei ini cakap Melayunya seperti orang Sabah sikit, baku, agak baku bahasanya. Jadi kalau yang untuk Melayu Singapura itu, bahasa Melayu mereka hampir sama dengan Melayu Semenanjung Malaysia inilah. Tapi kalau Melayu Sarawak lagi lain. Memang jauh sangat bahasanya. Sini kau nak pergi sini, aku ke situ. Oh, dah makan ke belum kau tok teh? Macam ni. Itu bahasa Sarawak. Itu bahasa negeri saya. Saya mesti lancar lah guys. Jadi berbeza. Di Malaysia ini ada berbagai-bagai bahasa juga ya, berbagai-bagai suku. Contoh kalau Kedah lain bahasanya. Bahasa Melayunya. Kalau Sarawak lain, Sabah lain, Kelantan lagi lain. Johor tidaklah berbeza sangat dengan Semenanjung yang KL ataupun semua, tidak jauh sangat. Tapi kalau Negeri Sembilan tu, kalau yang benar-benar di kampung, ini memang benar-benar pekat juga ya. Kalau seperti isteri saya, nenek-nenek mereka kan Negeri Sembilan. Kalau mereka bercakap bahasa negeri dia, saya boleh faham lah, boleh faham. Sebab dia punya bahasa tu ada OO sikit, cuma tambah sikit, tetapi boleh faham. Tapi agak berbeza dengan bahasa seharian yang disebut ataupun yang dituturkan oleh orang Semenanjung yang sebenar ataupun orang KL ya, untuk Negeri Sembilan. Jadi itulah berbeza. Tetapi apabila menyanyi, tetap sama menggunakan bahasa baku. Itulah hebatnya ya. Itulah kita lihat Malaysia ini, kalau di dalam nyanyian itu hampir kita tidak boleh beda. Itu lagu Indonesia ke lagu Malaysia. Kalau lagu yang barulah. Tetapi kalau bila kita lihat siapa penyanyinya, siapa yang menciptanya, ini lagu Indonesia. Ini lagu Malaysia guys. Jadi sebenarnya kita tidak perlu gaduh-gaduh, tidak perlu berantem pasal bahasa di dalam lagu ini. Kerana kan, kalau diikutkan pada sejarah nenek moyang kita dulu, kita adalah berasal daripada Nusantara ya. Jadi kita ini dipecahkan oleh macam Malaysia oleh Inggeris, macam Indonesia dijajah oleh Belanda. Jadi kita dipecahkan disebabkan penjajah-penjajah dulu. Tetapi asal usul kita ini daripada nenek moyang kita adalah daripada satu Nusantara guys. Jadi kerana itu bahasa kita ni hampir sama sebenarnya ya. So, okay guys, kita lihat tadi yang kita reactionkan, katanya lagu-lagu Malaysia seringkali menampilkan iaitu lirik yang terdengar seperti campuran antara bahasa Melayu, bahasa Malaysia ataupun Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Fenomena ini katanya dapat dijelaskan melalui beberapa faktor guys. Yang pertama, kita lihat asal-usul bahasa serumpun, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berasal iaitu daripada akar yang sama, iaitu bahasa Melayu klasik, dan perbezaan antara keduanya muncul seiring perkembangan sejarah, budaya dan pengaruh kolonial yang berbeza. Dan meskipun demikian, banyak kosakata dan struktur kalimat yang tetap serupa menyebabkan lirik lagu dan iaitu dari kedua negara terdengar mirip, hampir sama ya. Jadi kedua yang kita lihat, penggunaan bahasa baku dalam lagu. Di Malaysia banyak lagu dinyanyikan menggunakan bahasa baku yang seperti saya katakan di dalam reaction tadi, iaitu sebutan yang mengikuti ejaan. Jadi hal ini membuat pengucapan dalam lagu terdengar mirip dengan bahasa Indonesia yang juga menggunakan ejaan yang serupa.
Jadi penggunaan bahasa baku ini guys bertujuan untuk memastikan lirik lebih mudah dipahami oleh pendengar dari berbagai latar belakang. Jadi sebab itu orang Malaysia boleh faham lagu Indonesia, orang Indonesia boleh faham lagu orang Malaysia kerana menggunakan bahasa iaitu perkataan baku. Dan yang ketiga guys, kita lihat strategi pemasaran dan jangkauan pasar. Musisi Malaysia sering menargetkan pasar Indonesia yang besar dengan menggunakan lirik yang dapat dipahami oleh pendengar Indonesia. Mereka berharap dapat memperluas iaitu jangkauan dan popularitas lagu mereka. Selain itu, penggunaan bahasa yang mirip memudahkan lagu-lagu tersebut diterima di kedua negara. Bukan kedua negara, malahan 4 negara termasuk Brunei dan juga Singapura ya. Jadi meningkatkan peluang sukses di industri muzik regional guys. Biasa guys, orang mau bisnes, mereka akan gunakan peluang menggunakan bahasa itu untuk difahami semua negara, 4 negara itu ya. Jadi pengaruh muzik dan budaya popular, industri muzik di Malaysia dan Indonesia saling katanya mempengaruhi artis dari kedua negara sering berkolaborasi dan lagu-lagu popular dari satu negara sering diputar di negara lain. Jadi hal ini sebenarnya mendorong pencipta lagu untuk menggunakan bahasa yang dapat diterima dan juga diterima oleh kedua-dua negara ya. Jadi menciptakan lirik yang terdengar seperti campuran antara bahasa Melayu dan Malaysia dan bahasa Indonesia guys. Dan yang kelima, kita lihat ya, iaitu kesamaan dalam pengucapan dan aksen ya. Dan beberapa aksen dan pengucapan dalam bahasa Melayu Malaysia mirip dengan bahasa Indonesia. Misalnya penggunaan vokal A, I dan O. Dalam kedua bahasa memiliki kemiripan sehingga lirik lagu dapat terdengar serupa meskipun ditujukan untuk pendengar lokal. Secara keseluruhan, ini secara keseluruhan ya guys, yang kita lihat kemiripan lirik dalam lagu-lagu Malaysia dengan bahasa Indonesia disebabkan oleh akar bahasa yang sama, yang seperti saya katakan tadi, kita daripada satu Nusantara tadi. Jadi daripada akar bahasa yang sama. Jadi strategi pemasaran dan upaya untuk menjangkau pendengar yang lebih luas di kedua negara. Itulah sebenarnya strategi pemasaran yang dimahukan dan upaya untuk menjangkau pendengar yang lebih luas di kedua negara. Bukan saja nanti yang memahami lagu itu daripada Indonesia dan Malaysia, malah bisa difahami oleh satu Nusantara. Contohnya negara yang sekarang masih bahasa Melayu yang ada di negara mereka, iaitu bahasa Brunei dan juga Singapura. Jadi 4 negara ini bisa memahami untuk satu lagu itu. Itulah sebabnya kenapa banyak lagu-lagu Malaysia masih menggunakan perkataan dan bahasa baku guys. Supaya untuk bisnes dan untuk keluasan lagunya itu akan diminati oleh banyak negara. Bukan saja di Malaysia, malahan untuk Indonesia faham, Brunei faham dan juga Singapura. Jadi janganlah kita mengatakan perkara ini yang tidak baik ya. Sebenarnya baik untuk bisnes dan sebenarnya baik juga untuk menyatukan antara kita di satu Nusantara di dalam satu lagu. Jadi guys, bagaimana pandangan jujur teman-teman? Komen di bawah komentar. Jika teman-teman rasa ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa tambah dan komen terus guys agar FYP terus video ini. So guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng. Tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.